British Cycling adalah organisasi pembalap sepeda profesional di Britania Raya. Dalam 110 tahun terakhir, tidak ada pembalap Inggris yang pernah memenangkan Tour de France, ajang lomba balap sepeda paling besar di dunia. Saking buruknya prestasi pembalap Inggris, bahkan pabrik sepeda terbaik di Eropa pun menolak menjual sepeda mereka ke tim itu karena takut berpengaruh buruk kepada penjualan sepedanya. Suatu ketika, Dave Brailsford direkrut sebagai pelatih British Cycling dan perubahan pun mulai terjadi. Brailsford mulai membuat perubahan-perubahan kecil di tim sepeda itu, seperti merancang ulang jok sepeda, mengoleskan alkohol pada ban, meminta para pembalap memakai celana pendek, menggunakan sensor biofeedback. Tak hanya itu, dia menguji berbagai macam gel pijat, membayar dokter untuk melatih cara mencuci tangan yang baik, mencari jenis bantal dan kasur yang paling nyaman untuk tidur, mengecat bagian dalam truk dengan warna putih cuma biar debu-debu itu kelihatan dengan jelas, serta perubahan-perubahan kecil lainnya di luar dugaan orang. Dan ternyata berhasil. Hanya dalam waktu 5 tahun, tim British Cycling mendominasi hampir semua balapan baik balap sepeda jalan raya maupun sirkuit. Mereka memenangkan 9 rekor Olimpiade dan 7 rekor dunia. Yang terbaik adalah mereka mencetak sejarah, memenangkan Tour de France melalui atletnya Bradley Wiggins. Tahun berikutnya menang lagi, lalu 2015, 2016, 2017. Sejak 2007 sampai 2017 itu, mereka memenangkan 178 kejuaraan dunia dan 66 medali emas Olimpiade. Dan tadi, 5 kali memenangkan Tour de France. Inilah prestasi paling sukses dalam sejarah balap sepeda. Apa kunci kesuksesan mereka? Hanya satu, yaitu perubahan-perubahan yang kecil. Atomic Habits adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang kemudian menyusun sebuah sistem yang besar, seperti atom yang sangat kecil tapi mampu membangun sebuah molekul jaringan dan organ. Buku Atomic Habits telah terjual 15 juta eksemplar dan sudah diterjemahkan ke 50 bahasa di dunia. Tak lama setelah rilis di tahun 2016, buku ini langsung masuk daftar bestseller di The New York Times. Penulis buku ini, James Clear, seorang penulis terkenal dan pembicara di perusahaan-perusahaan Fortune 500. Dia pernah koma dan dilarikan ke rumah sakit menggunakan helikopter karena sebuah tongkat bisbol. Dia menunggu 4 tahun untuk bisa main bisbol lagi. Itu pun ya kacau. Tahun ke-6 barulah muncul keajaiban. James Clear terpilih menjadi atlet putra terbaik dari Denison University dan masuk satu dari 33 ESPN Academical America Team. Ketika lulus, dia pun masuk nominasi di 8 kategori prestasi universitas dan mendapat medali rektor. Dari itu dia sadar, semua itu karena kebiasaan-kebiasaan kecilnya. Lalu lahirlah buku Atomic Habit ini. Yang menarik adalah, buku ini mengklaim bisa membuat kamu menghasilkan sesuatu yang besar cukup dengan perubahan-perubahan yang kecil. Tiny change, remarkable result. Bagian yang pertama, kekuatan mengagetkan dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Teman-teman, kita selalu saja menyangka bahwa kesuksesan besar itu harus berkorelasi dengan perubahan yang besar juga. Padahal, perubahan yang kecil tapi berlanjut dalam waktu yang lama bisa memberikan efek yang sangat dahsyat. Jika kamu bisa menjadi 1% lebih baik setiap hari dalam setahun, artinya kamu akan 37 kali lebih baik. Tapi jika kamu 1% lebih buruk setiap hari dalam setahun, kamu mungkin hanya hampir 0. Kebiasaan-kebiasaan itu merupakan bunga majemuk dari perbaikan diri kamu. Ini mirip dengan pengaruh perubahan arah pesawat ketika kamu terbang. Bayangin kamu terbang dari Los Angeles ke New York. Andaikan pilotnya menggeser arah 3,5 derajat saja ke selatan, maka kamu akan mendarat di Washington DC, bukan di New York. Ketika take off, perubahan itu nggak kelihatan, tapi ketika landing, kamu udah meleset ratusan kilometer. Artinya begini, sebetulnya tidak penting seberapa sukses atau seberapa gagal kamu saat ini. Yang penting adalah kebiasaan kecil kamu sudah mengarahkan kamu pada jalur kesuksesan atau tidak. Kekayaan kamu menunjukkan kebiasaan finansial kamu, begitu pula berat badan kamu mengikuti kebiasaan makan kamu. Inilah cara paling tepat untuk meramal masa depan kamu, yaitu melihat kebiasaan kamu hari ini. Inilah bukti kebiasaan itu memang sebuah bunga majemuk. Tapi bunganya itu bisa positif ataupun negatif buat kamu. Contohnya begini, satu tugas kecil di luar pekerjaan rutin sehari-hari kamu bisa jadi sangat berarti dalam karir kamu secara keseluruhan. Itu positif. Atau stres-stres kecil kamu karena lalu lintas, kecemasan, tekanan darah tinggi, itu kemudian menumpuk jadi sebuah masalah kesehatan yang serius. Itu yang negatif. Semakin sering kamu menolong orang lain, semakin sering pula kamu akan mendapatkan bantuan dari orang lain. Itu positif. Atau kekecewaan kecil setiap hari perlahan-lahan bertumpuk menjadi sebuah peristiwa yang sangat besar, seperti huru-hara atau aksi demo. Itu yang negatif. Jadi bunga itu bisa positif ataupun negatif. Lalu bagaimana kita lihat bunga itu berproses?
Bayangin kamu berada di suatu ruangan yang sangat dingin, lalu di depan kamu ada satu balok es dengan suhu saat itu negatif 3,5 derajat Celcius. Tapi sedikit demi sedikit, suhu itu menghangat jadi negatif 3 derajat Celcius, lalu negatif 2,5 derajat Celcius, lalu negatif 2 Celcius. Kamu lihat di depan kamu, balok es itu masih ada ya. Lalu naik lagi suhunya jadi negatif 1,5 derajat Celcius, lalu jadi negatif 1,1 derajat Celcius, lalu jadi negatif 0,5 derajat Celcius, dan masih belum terjadi apa-apa. Kemudian suhu menjadi 0 derajat Celcius. Nah, di sini es balok itu mulai meleleh. Dari negatif 3,5 derajat Celcius sampai dengan 0,5 derajat Celcius, kelihatan nggak terjadi apa-apa, tetapi itu memicu perubahan besar ketika kamu ketemu dengan 0 derajat Celcius. Begitu pula ketika kebiasaan-kebiasaan yang kecil itu seringkali muncul tanpa keistimewaan sama sekali, sampai kamu ketemu dengan sebuah threshold atau ambang batas kritis dan kamu masuk ke sebuah babak baru. Fase awal dan fase tengah suatu usaha ini sering disebut dengan lembah kekecewaan, dan orang bisa frustasi karena ini. Termasuk, ini pula jadi alasan utama kenapa orang akhirnya berhenti untuk berubah atau menghentikan kebiasaan barunya. Ya nyerah gitu. Tapi setelah kamu ketemu dengan threshold tadi, kamu bisa melihat bahwa balok es itu mulailah meleleh. Nah, disinilah babak baru itu terjadi. Ketika perubahan itu terlihat oleh mata kita. Ini disebut dengan dataran potensi laten. Jadi sebetulnya usaha kamu itu nggak sia-sia kok, tetapi perlu kesabaran di lembah kekecewaan tadi sampai kamu bertemu dengan dataran potensi laten. Cuma memang sayangnya, di luar itu atau orang lain cuma melihat peristiwa-peristiwa yang dramatis. Ketika perubahan itu kelihatan, itulah yang orang lain lihat juga. Tapi di balik itu, mereka nggak lihat tuh proses kamu yang sedang berjuang di dalam lembah kekecewaan tadi. Ada satu kata mutiara dari tokoh reformasi sosial, Jacob Riis. Dia mengatakan, ketika apapun terkesan tidak ada gunanya, maka saya pergi menyaksikan tukang batu yang mengayunkan martir ke sebuah batu cadas. Mungkin sampai 100 kali pukulan itu tidak menghasilkan satu retakan apapun pada si batu cadas itu. Tapi pada hantaman ke 101 kali, batu cadas itu terbelah menjadi 2. Saya tahu bukan hantaman terakhir yang membelahnya, tetapi semua hantaman yang dilakukan sebelumnya. So, bagaimana caranya agar kita bisa bertahan di lembah kekecewaan tadi? Nah, teman-teman, kalau kita sadari ternyata hasil-hasil kesuksesan kamu itu tidak berkaitan dengan sasaran-sasaran yang kamu tetapkan, tapi hampir semuanya berkaitan dengan sistem yang kamu jalani. Apa bedanya ya? Begini, kalau kamu seorang pelatih, sasaran kamu adalah memenangkan kejuaraan, ya kan? Tetapi sistemnya adalah kamu rekrut pemain yang bagus, mengatur asisten, membuat latihan yang konsisten. Atau kalau kamu seorang pengusaha, maka sasaran kamu mungkin membangun perusahaan jutaan dolar. Nah, sistem kamu adalah membuat produk yang bagus, menguji pasar, merekrut karyawan, marketing, dan lain sebagainya. Jadi, lupakanlah sasaran dan fokuslah pada sistemnya. Oke, kita coba gali lagi deh. Yang pertama, pemenang dan pecundang sebetulnya sama-sama memiliki sasaran yang sama kok. Peserta Olimpiade itu semuanya ingin menang, termasuk British Cycling. Tapi baru ketika mereka mengubah sistemnya lah, mereka mampu meraih kemenangan. Yang kedua, meraih sasaran itu cuma sebuah perubahan yang sesaat. Kalau rumah kamu kotor, berantakan, dan sasaran kamu adalah ingin rumahmu itu bersih, ketika kamu membersihkannya, ya tujuanmu sudah tercapai. Tapi kalau kamu mempertahankan kebiasaan malas dan jorok, yakinlah rumahmu akan kotor lagi. Yang ketiga, sasaran sebetulnya membatasi kebahagiaan kamu loh. Jadi ketika kamu menetapkan satu sasaran tertentu, lalu kamu mengandaikan kalau sasaran itu tercapai, maka aku akan bahagia. Saat itu mental kamu sudah memasang sebuah kotak untuk mengurung diri kamu sendiri dalam versi kebahagiaan yang begitu sempit, dan ini menyesatkan. Maka cintailah proses, bukan sasarannya. Yang keempat, sasaran itu tidak cocok dengan kemajuan jangka panjang. Jadi berhentilah berbicara tentang memenangkan sebuah lomba, dan mulailah berbicara tentang terus-menerus berprestasi dalam bidang kamu itu. Kalau kamu merasa sulit untuk mengubah habit atau kebiasaan tadi, sebetulnya masalahnya bukan di diri kamu, tetapi masalahnya adalah di sistem yang sedang kamu jalankan. Bagian yang kedua, bagaimana kebiasaan membentuk identitas kamu dan identitas kamu membentuk kebiasaan kamu. Kita gali lebih dalam lagi. Kenapa sih orang nyerah di lembah kekecewaan? Teman-teman, pernahkah kamu merasa sulit mundur dari suatu kebiasaan yang buruk? Seperti makan junk food, atau gemuk nggak langsing-langsing, atau belajar nggak efektif dan lain sebagainya. Sulit mengubah kebiasaan itu bisa jadi karena kitanya yang memang salah sasaran. Apa yang dimaksud dengan salah sasaran? Andaikan ada 3 lapisan perubahan perilaku nih. Lapisan pertama adalah mengubah hasil kamu seperti menurunkan berat badan, menerbitkan buku, memenangkan lomba, dan lain sebagainya. Lalu di dalamnya ada lapisan kedua, yaitu mengubah proses kamu seperti menerapkan rutinitas baru, olahraga, merapikan meja, membiasakan latihan.
Di dalamnya lagi, yang paling dalam adalah lapisan ketiga, yaitu mengubah identitas kamu. Lapisan ini tentang mengubah keyakinan, pandangan, paradigma kamu tentang dunia. Jadi salah sasaran itu masalahnya terletak pada arah perubahan yang sebetulnya sedang kita lakukan. Kalau kamu berubah dengan basis hasil, maka arah kamu seolah-olah dari luar tuh ke dalam. Dan itu sulit untuk dilakukan. Maka kalau kamu ingin berubah dengan benar, mulailah membangun kebiasaan dari pondasinya, lapisan yang paling dalam, yaitu mengubah identitas kamu. Ini seperti ada dua orang misalkan ya, yang mereka berusaha untuk berhenti merokok, lalu kita tawari mereka rokok. Yang satu mengatakan, tidak, saya berusaha berhenti merokok. Yang satu lagi mengatakan, tidak, saya bukan perokok. Keduanya itu memang mirip, tetapi satu berbasis hasil, yang satu lagi berbasis identitas. Maka perubahan yang nggak cocok dengan identitas kamu, sebetulnya itu yang menyebabkan kamu bisa menyerah di lembah kekecewaan. Ini sama seperti orang yang mengatakan, aku ingin langsing dan aku akan diet. Tetapi jika dia tidak punya keyakinan, ketika langsing pun terjadi, dia akan kembali ke posisi semula. Begitupun kalau kamu ingin kaya, tetapi identitas kamu adalah orang yang konsumtif, maka ketika datang uang 1 miliar pun, itu akan habis dalam sekejap mata di tangan kamu. Maka, ubahlah dahulu identitas kamu. Ada satu cerita menarik dari Brian Clark, pengusaha dari Boulder, Colorado. Dia punya kebiasaan menggigit kuku ketika gugup sejak kecil dan menjadi ritual yang sulit untuk dihentikan. Suatu ketika, dia meminta istrinya untuk menjadwalkan perawatan kuku. Sampai suatu hari, dia merasa bangga dengan kukunya yang begitu bersih. Ternyata, setelah itu dia tidak pernah menggigit kuku lagi sama sekali. Jadi, ubahlah dahulu identitas kamu, maka kamu bisa berubah. Akan tetapi, hati-hati ya teman-teman. Merubah identitas ini seperti pisau bermata dua. Ketika perubahan identitas itu negatif atau kontra dengan diri kamu, ini bisa berbahaya. Contohnya, kamu mengatakan nih, saya payah dalam public speaking, saya payah dalam mengingat nama orang, saya selalu terlambat, saya payah dalam matematika, dan lain-lain. Kalau kamu mencitrakan diri kamu seperti itu setiap hari bertahun-tahun, kamu akan terjerumus memiliki identitas yang buruk seperti yang kamu ucapkan itu. Jadi ucapan itu adalah doa ya. Dan semakin dalam suatu pikiran tentang identitas kamu, maka akan semakin sulit untuk mengubahnya. Ini mengerikan. Lalu, bagaimana cara untuk mengubah identitas tadi? Begini, identitas diturunkan dari kata Latin yang artinya ada sesuatu yang diulang. Identitas kamu berasal dari kebiasaan kamu, dan kebiasaan itu tergantung bagaimana kamu mewujudkan identitas kamu itu. Kok belibet? Kalau kamu pergi ke tempat ibadah selama beberapa tahun, kamu menciptakan citra diri kamu sebagai orang yang religius. Kalau kamu rajin main sepak bola setiap hari, maka citra diri kamu sebagai seorang pemain sepak bola. Termasuk jika kamu sering berlatih gitar, citra diri kamu sebagai seorang pemusik. Ini sebuah evolusi yang bertahap, yang seolah-olah setiap kebiasaan itu mengatakan kepada diri kamu, "Hey, mungkin inilah diri kamu." Maka, cara yang paling praktis untuk mengubah siapa diri kamu adalah dengan mengubah apa yang kamu lakukan. Identitas baru memerlukan bukti yang baru. Caranya sederhana. Putuskan tipe orang seperti apa yang kamu idam-idamkan, lalu buktikan identitas kamu itu. Ada orang yang berhasil menurunkan berat badan dia lebih dari 50 kg dengan cara setiap hari dia bertanya kepada dirinya satu pertanyaan. Apa saja yang bisa dilakukan oleh orang yang badannya sehat? Dia bisa jalan jauh, dia bisa makan apa saja, bisa banyak melakukan hal apapun yang dia inginkan. Dia memulai dengan tipe orang yang dia idamkan, lalu dia membuktikannya dengan setiap hari berolahraga. Identitas kamu adalah kebiasaan kamu. Bagian yang ketiga, bagaimana kita membangun kebiasaan yang lebih baik dengan 4 cara yang sederhana. Ada satu eksperimen yang dilakukan oleh Edward Hortney tahun 1898. Dia menempatkan kucing-kucing dalam suatu kotak teka-teki. Di dalam kotak itu ada beberapa tuas dengan mekanisme masing-masing. Di antaranya, ada satu tuas ajaib yang jika ditekan maka pintu akan terbuka dan mereka bisa keluar dari kotak. 3 eksperimen pertama, kucing-kucing itu bisa lolos dalam waktu rata-rata 1,5 menit. Nah, di 3 eksperimen terakhir, kucing-kucing berhasil lolos dengan rata-rata 6,3 detik. Jadi dalam 20 sampai dengan 30 eksperimen yang dilakukan, menjadikan perilaku menekan tuas itu menjadi otomatis atau sudah kebiasaan. Sehingga kucing bisa kabur keluar dari kotak dalam hitungan detik. Ini juga menjelaskan perilaku yang berakibat menyenangkan itu cenderung diulang, tetapi perilaku yang berakibat gak menyenangkan itu cenderung gak diulang. Kucing aja pinter ya. Lalu bagaimana otak kita membangun sebuah kebiasaan? Teman-teman, ketika kamu ketemu dengan situasi baru, maka otak akan membuat sebuah keputusan.
Aktivitas neurologisnya menjadi sangat tinggi karena dia sibuk mencari rangkaian tindakan mana yang paling efektif dilakukan. Tapi kadang-kadang kayak kucing tadi, nggak sengaja menekan tuas yang justru jadi solusi. Begitupun ketika kamu berada dalam sebuah permasalahan, lalu tiba-tiba menemukan solusi, maka setelahnya otak kamu itu akan mengatur strategi andai kata masalah itu terjadi lagi. Ya memang manusia itu mencoba, gagal, belajar, lalu mencoba lagi. Setiap kali kamu ketemu masalah yang sama, maka otak kamu akan otomatis dapat solusinya. Di sini kerja otak mulai berkurang tuh. Proses analisis tidak dilakukan lagi karena otak kamu itu akan langsung melompat ke solusi yang ada di memori kamu. Kalau masalahnya begini, solusinya begitu. Gitu. Maka kebiasaan itu adalah jalan pintas yang dipelajari dari pengalaman-pengalaman kamu. Karenanya, kebiasaan itu sangat bermanfaat. Ketika pikiran sadar itu sumber kemacetan dalam otak, ngebuat kita lemot. Nah, sedangkan kebiasaan itu diproses di pikiran bawah sadar, atau istilahnya satset. Lalu bagaimana itu menjadi sebuah proses yang otomatis, atau orang sebutnya dengan habit loop? Pertama, ketika kita mendapatkan sebuah petunjuk atau informasi kecil yang meramalkan, kira-kira reward apa yang akan kamu dapatkan? Maka informasi kecil itu akan menumbuhkan sebuah gairah yang ini menjadi kekuatan penggerak atau motivasi di balik setiap kebiasaan yang kamu lakukan. Misalnya kamu menggosok gigi, bukan karena menggosok giginya sebetulnya, tetapi gairah atas rasa nyaman ketika mulut kamu bersih. Lalu, kamu punya pilihan untuk merespon gairah itu dengan sebuah tindakan. Nah, atas tindakan itu kamu mendapatkan imbalan, yaitu kamu puas. Plus otak kamu belajar lalu mendapatkan petunjuk lagi bahwa ini loh solusi yang memuaskan. Maka terjadilah feedback loop, terbentuk habit loop. Nah, habit loop ini terjadi sepersekian detik dan mungkin kamu nggak sadar itu terjadi. Misal ketika kamu masuk suatu ruangan yang gelap, maka secara otomatis kamu langsung akan menuju saklar lampu. Atau setelah gosok gigi kamu langsung berkumur-kumur. Itu semua otomatis, kamu nggak perlu mikir 2 kali lagi untuk melakukan semua itu. Oke, teman-teman, kalau kamu perhatiin, di dalam habit loop itu ada 2 fase besar. Pertama adalah fase masalah, yaitu ketika kamu dapat petunjuk dan gairah tadi. Setelahnya adalah fase solusi, yaitu ketika kamu merespon dan mendapatkan reward. Contohnya begini nih, kamu mendapatkan petunjuk ketika kamu masuk ke ruangan yang begitu gelap. Maka muncullah gairah bahwa kamu ingin bisa melihat. Ini fase masalah. Lalu, fase solusinya adalah kamu merespon itu dengan memencet saklar lampu. Dan rewardnya adalah kamu puas bisa melihat. Karena menyalakan lampu itu berkorelasi dengan ruangan yang gelap. Sekarang, kita manfaatkan prinsip habit loop ini untuk mengubah habit kita. Tujuan kita cuma 2, teman-teman. Pertama, menciptakan kebiasaan yang baik dan menghancurkan kebiasaan yang buruk. Nah, berita bagusnya, Pak James Clear ini sudah menyediakan kaidah-kaidah perubahan perilaku yang sederhana dan praktis dalam 4 hukum perubahan perilaku. Jadi kita tinggal praktekkan kaidah-kaidah itu. Kita akan bahas semuanya. Iya buat kamu, biar kamu lebih baik. Stay kind, stay positive.